Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Oke, hari ini saya mau ngebahas beberapa pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara averaging down yang baik ketika market mengalami koreksi yang cukup dalam seperti pada hari ini ya. Caranya adalah, pertama, jangan averaging down di saham yang tidak mempunyai fundamental yang oke, ya. Jadi dilarang averaging down di saham-saham yang ngasal ya. Jadi misalkan tadinya saya pengen trading cepet, nyopet atau fast trade, ternyata nyangkut, oke deh saya pengen averaging down, itu jangan ya. Jadi ketika teman-teman ingin averaging down, teman-teman harus tahu perusahaan saham itu atau perusahaan tersebut memiliki fundamental yang cukup oke ya. Jadi ketika harganya turun itu bukan karena memang fundamentalnya memburuk, akan tetapi memang price-nya lagi sedang koreksi aja, atau memang trennya lagi downtrend ya. Jadi pastikan penurunan harga tersebut bukan disebabkan oleh fundamental yang memburuk ya. Itu pertama ya. Kedua, teman-teman harus mendobelkan modal teman-teman. Kenapa harus mendobelkan? Karena memang ketika teman-teman ingin averaging down, agar average-nya cepat turun ya, teman-teman harus mendobelkan ya. Ketika teman-teman mendobelkan modal teman-teman, maka average-nya akan turun di area 25%. Jadi ada range 0 sampai 100. 100 adalah buy price pertama, 0 adalah buy price kedua. Ketika teman-teman mendobelkan modal di buy price yang kedua, maka average-nya ada di rentan 25% ya. Sehingga apa? Sehingga ketika harganya mulai naik, maka average tersebut akan gampang atau akan sangat mudah untuk disamperin ya, atau bahkan bisa menjadi untung ya. Beda cerita kalau misalkan teman-teman beli 10 juta, average-nya nanti di keduanya 10 juta lagi, maka average-nya ada di area 50%. Sehingga apa? Sehingga untuk mengejar ketertinggalan atau untuk mengejar kerugian tersebut untuk menjadi WP itu sangat berat ya. Nah, inilah kenapa averaging down itu sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena ya tidak semua orang memiliki modal yang kuat untuk mendobelkannya. Teknik mendobelkan ini memang seperti teknik judi ya. Karena apa? Karena ketika teman-teman rugi di pertama dan di kedua harus mendobelkan, sehingga apa? Sehingga rugi di pertama itu tercover di double yang kedua. Jadi kalau misalkan saya judi nih pertama dengan modal 10 juta, rugi di yang kedua saya harus dengan modal 20 juta. Ketika untung, maka modal yang pertama itu akan tercover ya. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya. Makanya kita sangat tidak menyarankan yang namanya averaging down. Karena nggak semua orang memiliki modal yang kuat ya. Teman-teman bukan Warren Buffett, teman-teman juga bukan Lo Keng Hong yang uangnya udah triliunan ya. Sehingga memang teknik averaging down ini sangat-sangat tidak direkomendasikan. Akan tetapi ketika memang terdesak atau ingin recovery dengan cepat, teknik inilah yang paling jitu ya, sehingga teman-teman mendapatkan average yang cukup bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus jadi tadi kita bicara tentang sahamnya nggak boleh yang jelek, kedua cara modalnya, dan ketiga timingnya ya. Nah, ini yang paling penting juga ya. Kenapa? Karena nggak semua ketika turun average itu jangan ya. Kecuali memang teman-teman tadi Warren Buffett atau Lo Keng Hong ya. Ketika turun bisa average double, turun bisa average double, turun bisa average double, sehingga memang average-nya turun lebih cepat ya. Jadi bicara tentang timing tadi, ketika teman-teman ingin average down, pastikan tren tersebut sudah berakhir ya. Pastikan tren tersebut sudah berakhir. Sehingga apa? Sehingga ketika teman-teman average dengan modal yang besar, harga sahamnya itu akan mengejar average-nya ya. Jadi ini average-nya turun, harga sahamnya naik ya. Nah, jadi ingat ya, jangan average ketika sahamnya hanya rebound atau hanya mantul saat. Pastikan tren tersebut sudah berakhir dan sudah menandakan tren sebaliknya ya. Ingat, tren patah akan fix bakal berubah tren, tapi minimal menjadi sideways. Nah, ketika menjadi sideways, teman-teman belum boleh
average ya. Ingat, ketika dia downtrend jadi sideways, nah tunggu dia menjadi uptrend. Ketika dia sudah uptrend, teman-teman baru boleh averaging down dengan teknik ini ya. Ketika harganya masih turun, teman-teman nggak boleh averaging down, sangat-sangat nggak boleh. Kenapa? Karena ketika teman-teman memaksakan membeli, maka itu bakal mendobelkan resiko teman-teman ya, akan mendobelkan resiko teman-teman, kecuali memang tadi teman-teman memiliki modal yang cukup besar untuk mendobelkan modalnya ya. Jadi ketika teman-teman misalkan tadi, oh saya beli 10 juta, turun lagi saya beli 20 juta, turun lagi saya beli tadi 30 juta berarti 60 juta ya. Turun lagi saya beli 120 juta, turun lagi saya beli 240 juta. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu teknik averaging down yang sangat baik tetapi beresiko. Kenapa? Karena tadi kita memaksakan average-nya tetap di area 25% dari rentan average kita. Jadi misalkan dari 5.000 sampai turun sampai 2.500, ketika kita mendobelkan, maka dia berada di rental 25% ya. Sehingga apa? Ketika dia reversal, ketika harganya mulai menanjak, maka untuk BEP atau bahkan cuan itu sangat mudah untuk disamperinnya ya. Untuk recovery-nya sangat mudah. Ya. Oke, itu saja teknik averaging down dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini biar teman-teman bisa memberikan manfaat buat teman-teman lainnya ya. Dadah.